Ya jadi ibaratnya Toyota Starlet minim fitur. Begitulah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, vlogger amatiran. Jadi di video kali ini nih, gue akan ngebahas mobil. Vespanya masih libur dulu nih, karena kemarin Corsa gue kabel bodinya pada berantakan karena ban serep gue jatuh, dan Excel gue lagi tahap restorasi. Jadi untuk pervespaan mungkin masih agak lama. Jadi gue sebagai pengisi konten, gue akan ngebahas mobil dulu nih. Jadi mobil apa sih yang akan gue bahas? Nah, sebelum gua ngebahas itu, teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga supaya gua lebih semangat untuk ngebangun channel gua lagi, semuanya deh, pokoknya semua. Nah, oke, sekarang gua akan ngebahas Toyota Starlet tahun 86, bisa disebut juga Starlet kotak atau EP70. Kalau mau lihat, langsung aja kita lihat. Nah, jadi ini nih mobilnya nih. Ini adalah Toyota Starlet EP70 tahun 86 dengan satu tipe, yaitu tipe XL. Oke, sebelum gua ngobrol lagi masalah mobil ini, gua mau terima kasih buat Raja Kong yang udah bantuin gue selalu. Dia selalu bantuin gue buat ngetek video, ngerekamin segala macem. Lo the best. Buat teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe juga channel Raja Kong. Nanti gua tulis juga di bawah. Oke, sekarang kita lanjut untuk ngebahas si mobil ini dulu nih. Oke, pertama yang akan gue bahas dari sisi eksterior si Starlet ini adalah velgnya. Jadi si Toyota Starlet EP70 ini, velg standarnya itu ring 13. Nah, yang terpasang di sini, gue nggak tahu mungkin fittingannya menurut teman-teman cocok atau enggak, tapi ini hanya sekedar mengikuti OM. Jadi untuk velg ring 13 ini dibalut dengan ban 165/70. Nah, setelah tadi kita bahas velgnya, sekarang gua akan bahas lagi eksterior keseluruhan dari si mobil ini. Jadi, kalau teman-teman bisa lihat semua nih di sini, ini tuh bodinya kecil dan ngotak banget, khas banget mobil tahun 80-an. Nah, teman-teman bisa lihat dari segi belakang sini, jadi kecil banget. Jadi, gue bisa ngumpamain si Starlet kotak ini sebagai city car yang ada di tahun 80-an. Cuman dia size-nya lebih besar dibanding Civic. Kayaknya waktu itu ada Civic yang Civic Wonder atau Civic apa yang bulat-bulat itu gue agak lupa. Nah, ini kalau belakangnya dia ngotak banget, teman-teman bisa lihat nih. Ini ngotak banget, shred gitu kan. Jadi kelihatan lebih old school. Nah, sekarang gue akan ngasih lihat juga yang depannya. Ini depannya juga sama, bener-bener bodinya siku banget. Minimalis memang kalau dilihat, cuman untuk mobil tahun 80 gue suka karena ada ini sen di body, karena nggak semua mobil tahun segitu itu ada sen di bodinya. Terus bumpernya juga dia masih pakai bumper plastik. Terus untuk mika sen semua, yang depan dia full bening semua, jadi kelihatan menurut gue lebih clean, lebih rapih. Ya walaupun memang ini tipe standar, bener-bener tipe standar, karena XL, karena kan dia untuk Starlet banyak tipe, dan bahkan Starlet itu juga ada tipe Lewis. Jadi bisa dibilang Lewis itu juga dibilang rare, karena dia 1000 cc juga, eksterior sama, semua hampir sama. Cuman ada fitur yang berbeda, dia kayak ada kotak sepatu di bawah, dan warnanya merah bata. Katanya sih mobil itu didedikasikan untuk wanita. Makanya ada box tambahan di bawah jok untuk naruh sepatu gitu. Ya menurut gue cukup sih kalau untuk mobil-mobil tahun segituan. Terus juga ada yang bodinya sama seperti ini, cc-nya 1300, cuman dia warnanya two tone. Dia ada SE Limited. Nah, itu warnanya hitam silver setahu gue. Tapi
mungkin untuk di Indonesia ini mungkin gue bilang agak susah buat ngelihat si mobilnya ya, karena emang dia mobilnya rare sih. Jadi ya maksudnya sama, hampir sama dari segi body. Mungkin ada yang beda mungkin dari bumper depan, bumper belakang atau apa, cuman untuk body semua hampir sama. Dan buat info juga, mesin yang kepasang di Starlet EP71 itu juga kepasang di Corolla GL. Nah, kalau teman-teman mau lihat Corolla GL kayak gimana sih? Nah, teman-teman bisa cari nih, source-nya ada di Google aja, cari di Google. Nah, itu pasti ngeliat tuh Starlet, Corolla GL kayak apa. Nah, sekarang kita bahas sisi belakang dari Starlet ini. Satu yang mengganggu mata gua itu wipernya. Ini kenapa wiper begini nih? Padahal aslinya ini wiper harusnya ada di sini. Mungkin nanti gue akan bilang yang punya mobil agar mengoreksi si wiper ini. Nah, jadi kalau ciri khasnya Starlet EP70 atau EP71 itu dia ada stiker nih di balik kaca, dia ditempel di sisi dalam kaca. Nah, dia Starlet, jadi menampilkan kalau yang lewat itu adalah Starlet. Nah, yang bisa dilihat dari Starlet ini adalah tipe XL. Jadi di bodi belakang sebelah kiri di atas lampu itu ada tulisan XL, jadi itu adalah tipe dari si Starlet kotak ini atau Starco. Nah, terus kemudian biasa di sebelah kanan belakang dia ada logo Starlet juga. Terus kalau gue lihat-lihat stop lampnya, dibilang kecil banget enggak, tapi dibilang gede banget enggak, cukup pas. Terus juga biasa untuk SN-SN mobil tahun-tahun 80-an ya plastik-plastik, tapi unik gitu karena ada logo Toyota di sini nih yang emang ngasih lihat banget kalau mobil ini tuh mobil klasik. Dan lampu yang ada di plat nomor, yang untuk menerangi plat nomor pada saat malam hari, itu dia adanya di bumper, bukan di sini. Karena biasanya kalau mobil-mobil itu ada yang di sini nih. Tapi coba bentar, gue longok dulu. Nggak ada. Jadi lampu plat nomor itu bener-bener dari bawah. Nah, teman-teman bisa lihat nih, size segini. Ya menurut teman-teman kecil atau gede. Cuman kalau untuk badan sebesar gua rasa di mobil ini mungkin agak-agak sempit sih ya. Nah, oke, jadi sekarang gua akan bahas sisi depan dari si mobil ini. Kalau sisi depan berarti spion juga include. Nah, jadi spionnya ini dia masih pakai bahan plastik. Terus depannya juga sama sih, hampir sama kayak belakang, dia ngotak banget. Cuman yang gua suka dari mobil-mobil klasik itu, dia lampu depannya ini nggak plastik, tapi masih pakai kaca. Jadi bersihinnya juga lebih gampang, maintenance-nya juga lebih gampang, dan nggak gampang berubah warna. Kalau berubah warna tinggal bersihin dalamnya atau cek reflektornya, dibersihin lagi, udah pasti mengkilap lagi. Nah, ini yang gue bilang tadi, lampu sen depannya itu dia, ini bukan lampu sen deng, ini lampu senja. Bumper depannya juga masih plastik. Terus untuk grill depannya dia juga masih plastik. Cuman ya karena emang gue suka ngelihat kayak nunjukin banget identitasnya kalau ini mobil tuh emang bener-bener Starlet gitu. Kalau gue bahas tadi lampu, ini bener lampu senja karena lampu sennya ada di bawah sini. Nah, oke, sekarang gue akan bahas interior dari si Starlet EP70 ini. Jadi teman-teman bisa lihat nih. Sebentar, gue geser dulu. Nah, jadi untuk driving impresinya kalau gue duduk di sini itu agak sempit. Cuman cukup, bukan agak sempit juga sih. Cuman kalau untuk legroomnya sendiri jelas karena ini paha gue dan ini setir. Sampai sejari pun nggak ada. Nah, kalau emang mau lihat dari interiornya, ini dia yang mau bener-bener standar banget. Bahannya plastik. Cuman yang gue suka soft touch, dipegang. Khas banget mobil-mobil zaman dulu. Kalau mobil sekarang kan ini dipegang bener-bener nggak ada membelnya. Tapi kalau ini masih ada membel-membelnya nih. Door trimnya, terus dashboardnya, dia masih soft touch. Kecuali ini plastik keras, ini juga. Nah, ini setahu gue sih ya, ini jam biasanya. Cuman mungkin karena ini tipe standar, jadi ini kosong, tanpa jam. Tapi jamnya pindah ke speedometer. Nah, jadi di si Starlet ini, kalau menurut gue emang bener-bener banget, minim fitur banget. Tapi enjoy dibawanya gitu, karena gue bisa ngerasain auranya gitu. Masa kayak mobil tahun 80, tapi
orang tuh banyak banget loh, masih banyak banget peminatnya sama si Starlet ini. Mau Starlet kotak, mau Starlet kapsul, peminatnya masih tetap banyak. Mau dulu, mau sekarang tetap sama. Dan si Starlet ini dia belum ada power steering, jadi masih bisa dibilang kita harus pakai tenaga urat, power urat. Tapi kalau kalau velgnya pakai yang standar, so far masih enteng setirnya, masih enak dan ya nggak terlalu ngebetot banget. Tapi kalau mungkin velg udah diganti atau apapun, itu biasanya udah beda tuh rasanya, pasti setirnya agak lebih berat dan segala macam. Untuk audio sistemnya juga dia ya udah satu head unit, terus ya udah tweeternya, terus speaker ada di belakang gitu kan. Ya ini juga untuk switchnya, ini ada switch sen, terus ada air buat di kaca belakang. Terus ini juga untuk wipernya, jadi dia nggak ada di sini. Yang ada di switch ini untuk depan. Terus juga untuk AC, yang gue suka AC-nya bisa sampai ke kaki. Karena mobil sekarang itu ada yang AC-nya tuh nggak sampai kaki. Jadi ya udah cuma di atas aja. Karena emang gue suka ngerasa gerah gitu loh kaki gue di mobil, makanya menurut gue dengan fitur yang minim tapi bisa ngasih AC yang arahnya ke kaki, itu udah cukup buat gue. Nah terus kalau untuk joknya sendiri, dia bahannya masih fabric seperti ini nih. Emang kayak desainnya tuh yang khas banget deh, maksudnya kayak khas banget tahun 80-an. Dan wangi mobilnya juga sama. Ya mungkin kalau teman-teman suka naik mobil-mobil klasik, mungkin ya teman-teman bisa ngebayangin lah baunya seperti apa. Terus kayak esensi dari si interior ini seperti apa. Kalau menurut gue ini interior rapi, masih rapi banget ya, karena emang ini mobil baru jalan sekitar 80.000. Dan ya gue ngerasa ini mobil support banget. Kayak setirnya juga belum terlalu botak gitu kan, karena kalau mobil-mobil sekarang kan ada yang setirnya udah nggak orisinil, interiornya semua kayak dashboard, terus kayak kotak tempat koin, asbak gitu-gitu semua mungkin ada yang pecah. Nah ini glove boxnya, nah ini ada STNK. Dia emang nggak terlalu gede, cuman menurut gue dia sedang sih, cukup lah untuk nyimpen mungkin kayak aid kit yang pack kecil, terus kayak nyimpen kacamata, nyimpen buku yang kecil-kecil, handbook, pocket segala macam. Untuk di glove boxnya dia cukup, makanya gue bilang sedang lah, size-nya nggak kecil banget. Nah ini dia suasana di bangku baris kedua dari si Starlet EP70. Bisa dilihat untuk legroomnya sendiri, ini ekstra ngepas. Jadi kalau yang depannya dapat posisi duduk yang nyaman buat bawa si Starlet ini, ya belakangnya ya begini legroomnya. Nah terus yang kayak tadi gue jelasin, dia masih pakai power urat untuk kaca tanpa power window. Ya ini dia tuasnya. Kita ya ngerasain gini lah untuk buka tutup kacanya. Ya menurut gue cukup lah untuk mengingatkan kita di masa-masa yang mungkin lahir-lahir tahun 80-an mungkin tahu banget nih gitu ketika Starlet ini keluar, dia boomingnya kayak apa. Cuman ya menurut gue ini udah lebih dari cukup untuk sebuah mobil hobi, sebuah mobil tahun 80-an ya. Untuk cuman enak, emang posisi nyamannya di Starlet ini ya berempat, nggak bisa berlima, karena pasti yang tengah sini akan sempit banget. Ya teman-teman bisa kegambar lah posisinya ketika gue duduk seperti ini, kaki gue gimana. Cuman gue ngerasa masih cukup sih cukup nyaman lah. Tapi gue nggak tahu kalau misalkan dipakainya jarak jauh atau mungkin kondisinya dengan kondisi mobil yang berbeda nih. Ini adalah suasana bagasi dari si Toyota Starlet EP70. Jadi kalau gue lihat dari bagasi belakangnya ini cukup luas buat kayak teman-teman yang hobi main golf tapi mau naik Starlet. Ini bisa buat naruh stick golf atau segala macam. Buat bawa belanjaan juga bisa. Buat bawa yang lain pun juga bisa, cuman jangan bawa kulkas atau bawa yang size-nya gede-gede atau mungkin bawa gajah. Jangan, kasihan. Nah, terus juga ini kotak speakernya dia ada di belakang. Jadi ada bracketnya lagi plastik. Nah, di bawah ini ada kabelnya. Nah, ini ada speaker di belakang, ada dua di sisi kiri dan sisi kanan. Terus kemudian juga ini ada penutup untuk bagasinya supaya kalau dilihat dari atas kabinnya tuh terlihat lebih rapi dan orang juga nggak tahu apa yang lo bawa gitu. Ini suka copot. Nah jadi posisi untuk bagasinya seperti ini.
Ini kenapa gua ngelihat kayak mobil tua, tapi di tahun 2020 dia masih cukup mumpuni untuk dipakai harian, untuk dipakai sebagai mobil weekend, mumpuni banget. Segitu aja video gua untuk ngebahas si Toyota Starlet EP70. Mohon maaf kalau banyak salah-salahnya ya, namanya juga vlogger amatiran. Jadi mau sampai kapan juga tetap amatir. Nah, buat teman-teman semua yang mau nambahin informasi tentang si Starlet ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah supaya gue juga bisa belajar dan teman-teman yang lain pun juga bisa belajar gimana sih si Toyota Starlet EP70 ini. Oke, segitu aja video dari gue. Makasih teman-teman semua yang udah nonton video gue. Jangan lupa lagi nih gue ingetin untuk like, komen, dan subscribe juga. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.